Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang peristiwa ini terjadi sekitar tahun 80-an. Rintik hujan malam itu tidak menyurutkan semangat para peronda di desa Mojokerto. Meski kilat menyambar-nyambar, tetapi rutinitas yang harus dijalankan sesuai jadwal haruslah tetap berjalan. Suwarno kala itu mendapat giliran untuk ronda. Berjalan ke arah pos, sembari melihat keadaan kanan kiri, apakah sudah aman atau belum. Karena akhir-akhir ini sering ada laporan dari beberapa warga yang kehilangan alat pertanian mereka. Tidak biasanya alat-alat pertanian ditaruh di depan rumah diambil orang. Saat sampai di pertigaan, Suwarno berpapasan dengan warga lain yang juga mendapat giliran ronda. Dia adalah Faiz. Malam itu, bapaknya sedang kurang enak badan, sehingga menyuruh dirinya untuk menggantikan. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos ronda. Letaknya di sebelah barat pertigaan yang jaraknya kurang lebih 100 meter. Sesampainya di sana, Faiz mengeluarkan sebungkus rokok, sembari menawarkan pada Suwarno agar tidak kedinginan. Suwarno tidak langsung mengambil tawaran tersebut, malah dirinya bergumam. Biasane, nek wayah ronda ngene iki akeh sing ngeteri jaminan. Senajan mung telo-telo godhog, kena gawe tombo ngantuk. Neng bengi iki kok sepi banget ora ana apa-apa. Kemudian dia mulai menekuk kakinya, yang semula selonjor karena pegal seharian bekerja di ladang. Mungkin Suwarno mulai kedinginan. Mendadak ia merasakan suasana yang berbeda. Tercium aroma kemenyan yang semakin lama semakin menyengat hidung. Seketika, bulu kuduknya meremang. Ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh Faiz. Aroma itu menyebar di hidungnya. Untuk sekejap, mereka saling pandang, memberi isyarat bahwa malam itu mungkin akan menjadi malam yang mencekam. Beberapa saat kemudian, aroma itu lenyap dengan sendirinya. Mereka pun semakin tenang, dan menikmati rokok sambil menunggu peronda lain. Malam semakin larut, tidak ternampak dua peronda lain yang mendapat giliran jaga malam itu. Mungkin hawa dingin, disertai sambaran petir membuat mereka malas jaga. Sementara Suwarno dan Faiz sudah saling diam. Tidak ada lagi bahan yang dijadikan untuk obrolan. Rokok masih menjadi andalan pengusir dingin, sambil menunggu waktu berkeliling kampung. Saat terbawa lamunan, jantung Suwarno berdetak tidak karuan. Dia melihat pemandangan mengerikan beberapa meter di belakang Faiz. Di antara cahaya kilat, jelas sekali seseorang berada tepat di seberang jalan pos ronda. Sesosok orang bertubuh kurus dengan perut buncit, sedangkan di sekujur tubuh penuh dengan darah dan nanah. Suwarno semakin bergidik saat sosok itu berjalan tertatih-tatih menuju ke arahnya. Semakin mendekat dan dengan jelas terdengar suara minta tolong. Tolong aku, War, tolong aku. Suwarno masih hafal betul siapa sosok yang minta tolong itu. Dia adalah Kades Darmanto yang dikebumikan tadi siang. Anehnya, Faiz masih bersikap biasa saja. Dia asik menikmati setiap hisapan rokoknya, seperti tidak mendengar suara menggema itu. Sontak dengan cepat Suwarno menggelandang tangan Faiz. Pemuda itu terkaget dan tidak bisa apa-apa. Dengan terpaksa, ia mengikuti tarikan tangan Suwarno. Bahkan dia tidak sempat memungut sandal untuk dipakai. Sesampai di perempatan pinggiran desa, Suwarno menyuruh Faiz untuk pulang saja. Wes, ora usah kakean takok is. Ndang mulai wae kono. Sesuk tak ceritani. Faiz merasa bingung dengan kelakuan Suwarno.
Dan lagi-lagi, dia tidak bisa berbuat banyak ketika Suwarno berlari menuju rumahnya. Meski begitu, Faiz sudah bisa menebak, pasti ada sesuatu hal mistis yang dilihat oleh teman rondanya itu. Apalagi sebelumnya, dia juga sempat mencium aroma kemenyan. Faiz berjalan dengan santai menuju pulang tanpa alas kaki. Dia berharap kondisi desa malam ini aman karena tidak ada ronda. Dia yakin kalau besok Suwarno akan memberi alasan tepat sebagai alasan untuk meyakinkan warga. Dalam lamunan itu, tepat di gang masuk rumah, Faiz dikejutkan dengan penampakan yang mengerikan. Sosok yang sama persis dengan yang dijumpai Suwarno, bertubuh kurus dengan perut buncit, sedangkan di sekujur tubuh penuh darah dan nanah. Pemuda itu hafal betul bahwa sosok itu adalah Kades Darmanto. Pemuda berkumis tebal itu berusaha menguasai keadaan. Tolong aku, tolong. Terdengar suara menggema yang berasal dari sosok tersebut. Tidak lama kemudian, menghilang disapu angin malam. Sebelum masuk rumah, Faiz mulai menebak jika ketakutan Suwarno disebabkan hal yang sama, yakni menyaksikan penampakan Kades Darmanto. Malam beringsut menuju pagi hari, di mana suasana pagi itu ramai menjadi perbincangan para ibu-ibu yang belanja di warung. Ngatemi, yang suaminya tadi malam bertugas ronda, menjadi pusat perhatian. Itu karena dia menceritakan peristiwa yang dialami oleh Suwarno semalam. Begitu pula dengan Muniroh, ibu dari Faiz, yang ikut menegaskan mengenai cerita sosok memedi yang wajahnya mirip Kades Darmanto. Darmanto merupakan salah seorang yang terpandang di desa. Dia dikenal dengan tuan tanah, di mana lahannya tersebar di mana-mana. Setiap kali ada orang yang menjual tanah, dia selalu menawar dengan harga tinggi, sehingga dapat dipastikan tanah tersebut akan dibelinya. Karena tidak ada orang lain yang mampu menyaingi harga yang dipatok. Meski begitu, kekayaan tidak membuat Darmanto menjadi sombong. Selain dikenal sebagai tuan tanah, dia juga terkenal sebagai sosok yang dermawan pada siapa saja. Banyak para warga yang mendapat uluran tangan darinya. Maka tidak mustahil jika 2 kali mencalonkan diri sebagai kepala desa, selalu terpilih dan tidak ada lawan untuk menandinginya. Semua itu karena warga tahu akan kekayaan dan kebaikannya, sehingga mereka berpikir ulang jika bersaing untuk melawannya. Tetapi siapa sangka, di balik wajah yang terlihat arif itu, di dalam hatinya tersimpan hal busuk yang ditutupi. Sebuah dendam yang berkecamuk dan tidak bisa dimatikan. Semua berawal dari masa lalunya. Tidak ubahnya dengan anak lain, Darmanto kecil selalu bermain dengan anak-anak lain. Meski terlahir dari kalangan orang berada, namun orang tuanya tidak keberatan jika dia bergaul dengan siapapun. Dia pun mempunyai sahabat yang bernama Suwada. Memang, nasib orang berbeda-beda. Ada yang terlahir dari kalangan orang kaya, juga ada yang lahir dari kalangan orang kurang mampu. Suwada sendiri adalah seorang anak buruh tani yang terbilang miskin. Saat lulus madrasah sanawiyah, Darmanto dan Suwada sama-sama berguru pada Kiai Juwari, salah seorang kiai setempat. Mereka memperdalam ilmu agama dan ilmu kedidayaan hingga menginjak usia 20 tahun. Persahabatan mereka tergolong sangat dekat. Setiap ada permasalahan apapun, selalu mencurahkan isi hati mereka. Ketekunan serta semangat Suwada mengantarkannya menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Hal itu yang menjadikan Saudah, seorang gadis dari desa setempat, jatuh hati padanya. Gadis dengan berperawakan tidak terlalu tinggi, berkulit kuning langsat, serta berhidung mancung itu sebelumnya pernah ditaksir oleh Darmanto. Namun Saudah lebih terpikat akan kepribadian Suwada, yang kalem dan lebih dewasa. Benih-benih kebencian mulai tumbuh ketika Darmanto mengetahui
bahwa gadis yang ia impikan untuk mendampingi hidupnya itu akan menikah dengan Suada, yang tidak lain adalah sahabat dekatnya sendiri. Kebencian itu sekuat tenaga ia pendam. Dan meski Darmanto sudah menikah dengan gadis pilihan orang tuanya, yang berasal dari kalangan atas juga, namun dendam itu masih bergejolak. Hari demi hari dilalui oleh pasangan Suada dan Sauda dengan penuh kebahagiaan. Selain menjadi buruh tani, Suada menggarap sawah peninggalan yang mertuanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari pernikahan itu ia dikaruniai 2 orang anak perempuan. Sementara hubungannya dengan Darmanto masihlah cukup dekat. Sampai sejauh itu, Darmanto masih bersikap biasa saja. Dia masih menyimpan rapat rasa iri bercampur dendam di hatinya. Saat mencalonkan diri sebagai kades, Suada selalu membantu sebagai salah satu orang kepercayaan. Dengan gigih, dia membantu Darmanto penuh keikhlasan. Tidak mau diberi uang serupiah pun. Begitupun saat membagikan sembako pada tetangga. Dia tidak mau diberi jatah. Hingga saat pemilihan berlangsung, wilayah Suada berhasil mengangkat suara. Pada akhirnya, Darmanto terpilih menjadi lurah dengan selisih suara sangat menegangkan. Hanya terpaut 32 suara saja. Meski begitu, Darmanto tidak melihat lebih jauh perjuangan Suada. Rasa iri dan benci itu telah bersarang dan tumbuh semakin mengakar. Iblis menjadi penentu sikapnya. Suada kembali mengarungi kehidupannya. Dia cukupkan terlarut dalam kebahagiaan Darmanto. Dan semenjak itu, dia menjadi jarang berkomunikasi dengan Darmanto. Dia paham akan kesibukan sahabatnya itu. Terakhir bertemu adalah saat kematian guru mereka, yakni Kiai Juari. Selama 7 malam berturut-turut, mereka selalu ngobrol bersama. Dari hasil bercocok tanam bersama sang istri selama ini, setiap panen tiba Suada menyisihkan sedikit hasil untuk tabungan. Ketoke tabungan kuwi wis cukup, Mas, ucap Sauda di suatu sore. Setelah hampir 20 tahun lamanya menabung, sore itu mereka menghitung untuk mendaftar haji. Dan keinginan itu pun tercapai. Niat untuk melakukan rukun Islam kelima menjadi kenyataan. Mereka mengucap puji syukur atas terkabulnya doa. Kabar bahwa Suada dan istrinya akan menunaikan ibadah haji terdengar sampai ke telinga Darmanto, menyebabkan dirinya semakin membenci sahabat kecilnya itu. Tetapi rasa dendam itu tersimpan begitu rapi. Ketika diundang dalam acara syukuran keberangkatan haji pun dirinya datang, masih memperlihatkan sikap dekat dan akrab pada Suada. 40 hari setelah Suada dan Sauda menjalankan ibadah haji, mereka tiba di tanah air dengan disambut gembira oleh warga setempat. Dan sejak itu, namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat sekitar karena ketekunannya, baik dalam hal ibadah maupun bekerja. Api dendam yang disimpan oleh Darmanto tidak bisa dipadamkan, justru semakin berkobar dan menjilat-jilat. Kebencian itu semakin memuncak ketika terdengar kabar bahwa warga akan mencalonkan Suada sebagai kades. Warga menganggap Suada akan lebih baik dari Darmanto jika kelak menjadi lurah. Selain memajukan para kaum miskin, warga juga tidak sungkan jika datang meminta tanda tangan. Itu karena Suada adalah warga dengan ekonomi menengah, bukan kalangan atas. Mengetahui Suada semakin disenangi oleh warga, bahkan diisukan sebagai pesaingnya, membuat Darmanto gelap mata. Malam itu ia duduk di teras depan rumah, ditemani 2 anak buahnya, yakni Sarmen dan Kasim. Setelah berbincang masalah perkebunan, kemudian Darmanto menjelaskan inti dari maksudnya mengundang mereka berdua. Ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Jika mampu melaksanakan dengan sempurna, maka seluruh hutang dianggap lunas. Selain itu, seluruh kebutuhan hidup keluarga mereka akan dicukupi. Tugas yang harus mereka berdua lakukan adalah membunuh Suada. Kasim berpikir panjang mengenai resiko yang akan ia tanggung jika dirinya ketahuan. Berbeda dengan Sarmin yang dengan cepat menyanggupinya.
Lain daripada itu, Kades Darmanto juga mengeluarkan kata ancamannya, yang jika kasus tersebut terbongkar, jangan sampai membawa namanya, karena jika itu terjadi, maka keluarga mereka akan menderita. Suada orang sembarangan, kanggo medhot nyawane, sebelahan sikile nganggo lingi kelapa gading ping 3. Ucap Darmanto setelah kedua anak buahnya setuju. Dia memberitahu kelemahan Suada, yang semasa dulu sama-sama belajar ilmu agama dan kebudayaan dengannya. Pagi itu, Suada memarkirkan sepeda tuanya di sisi pasar hewan. Dia lantas memilih-milih kambing yang dirasa cocok untuk dipelihara. Akan tetapi belum juga ada yang cocok. Hingga menjelang zuhur, dia pun memutuskan untuk pulang, berencana mencari kambing kembali di hari pasaran pekan depan. Tidak lupa makanan kesukaan yang dipesan anak bungsunya, yakni arem-arem, berada di stang sisi kiri. Dia mengayuh sepeda dengan semangat, meski rasa capek mendera. Di tengah jalan yang merupakan hamparan ladang masyarakat, Suada dihadang oleh Sarmin dan Kasim. Dua anak buah Darmanto itu mengenakan penutup kepala agar tidak dikenali. Tanpa buang waktu, mereka menendang sepeda yang dinaiki oleh Suada. Seketika itu pula Suada terjatuh di ladang jagung sampingnya. Suasana jalan alternatif itu memang selalu sepi. Hanya beberapa orang saja yang memilih lewat jalanan licin berbatu tersebut. Setelah Suada terjatuh, dengan cepat Sarmin menghajarnya. Tapi beberapa kali dihantam oleh kayu yang cukup besar, Suada tidak bergeming. Dia selalu bangkit kembali meski merasa kesakitan. Di saat itulah, Kasim memukulkan pelepah kelapa gading ke kaki Suada sesuai perintah Darmanto. Dan benar saja, Suada pun lemah tidak berdaya. Dari situ ia tahu siapa orang yang tega ingin mengambil nyawanya. Darmanto. Ucapan itu terputus bersamaan dengan putusnya nafas Suada. Segera, Sarmin dan Kasim menyeret tubuh yang tidak bernyawa itu, kemudian diceburkan ke sungai perbatasan antar desa. Sore menjelang, di rumah Sauda merasa tidak tenang. Dia memikirkan sang suami yang tidak kunjung pulang dari pasar. Perasaan was-was tidak karuan menyelimuti hatinya. Dia takut hal buruk menimpa sang suami. Dok, coba ajaan Pak Lek Kardi nyusul bapakmu, ucap Sauda khawatir. Putri sulungnya yang sudah remaja segera beranjak pergi. Dia juga merasa khawatir dengan sang ayah yang tidak biasanya pergi sampai begitu lama. Apalagi pasar kambing sudah sepi jika siang tiba. Di lain tempat, salah seorang warga desa sebelah pergi ke sawah, bermaksud membuka aliran sungai yang masuk ke sawahnya. Tetapi belum sampai masuk ke dalam sungai, yakni dengan posisi masih berada di tepi pematang, dia dikejutkan dengan sosok mayat terbujur kaku. Jasad itu terlihat lebam dengan darah yang mengering. Seketika itu juga, dia berteriak dengan sekuat tenaga. Sontak para petani yang masih berada di sawah mendekat kepadanya, sedangkan salah satu dari mereka melaporkan peristiwa tersebut pada pihak yang berwajib. Setelah berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian, yang ternyata mayat tersebut adalah mayat Suada, kemudian dibawalah pada pihak keluarga. Tampak rumah duka sudah dipenuhi orang. Mengetahui mayat diturunkan dari mobil jenazah, semua warga yang menyaksikan memberikan sumbangan tangisnya, terutama istri dan kedua putrinya. kok ono wong sing tega karo Haji Suada yo yu? Padahal wong iki apian, gak tahu ono masalah karo tonggo teparo. Ucap salah seorang tetakjiah merasa heran. Kabeh wong urip iki wis ana dalane dhewe-dhewe. Wis ora usah mikir tekan kono. Perlune awake dhewe iki ndongakno almarhum. Muga-muga husnul khotimah. Saud yang diajak bicara. Seiring berjalannya waktu, keluarga yang ditinggal berusaha mengikhlaskan dan juga pasrah pada pihak yang berwajib untuk mengupas tuntas kasus tersebut.
Dan memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Sarmin dan Kasim pun akhirnya ditangkap oleh polisi atas tindakan yang dilakukan. Sesuai janji di awal, mereka tidak pernah mengaku bahwa dalang pembunuhan tersebut adalah Kades Darmanto. Hingga akhirnya Sarmin dan Kasim dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kades Darmanto telah keliru saat mendengar kalau Suwada akan mencalonkan diri sebagai kades. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan Suwada. Tidaklah mungkin dia bersaing dengan sahabatnya sendiri. Darmanto juga enggan menemui, hanya untuk sekedar minta penjelasan. Dan dari situlah iblis merasuk dengan kuat, hingga rasa iri membuat keputusan sesat. Di pemilihan berikutnya, Kades Darmanto kembali terpilih sebagai calon tunggal. Kotak kosong sebagai lawannya hanya terisi beberapa suara saja. Tidak pernah terlintas di pikiran warga bahwa Darmanto adalah pelaku keji atas kematian Suwada. Hal itu karena sikap dan sifat Kades Darmanto yang juga terkenal baik dan santun. Bahkan dalam waktu dekat akan menunaikan ibadah haji bersama keluarga besarnya. Meskipun Kades Darmanto terbebas dari hukum duniawi, tetapi ia selalu dihantui rasa bersalah. Kejadian demi kejadian ganjil pun mulai menghantuinya. Tepat setelah usai memperingati 1000 hari kematian Suwada, setiap malam dia tidak bisa tidur, merasa arwah Suwada selalu datang menghantui. Dar, kowe kok mentolo karo aku? Ayo, baturi aku, Dar. Suara yang persis suara Suwada itu selalu menggema setiap kali ia hendak memejamkan mata. Hingga obat tidur adalah solusi dari permasalahan itu. Tetapi malah teror semakin menjadi saat ia terlelap. Suwada datang lewat mimpi yang membuat Kades Darmanto semakin dicekam rasa bersalah. Lambat laun, tubuhnya menjadi kurus kering. Dan yang paling mengejutkan adalah perutnya yang semakin membuncit. Setiap kali diperiksakan, dokter selalu mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang diderita. Sedangkan orang pintar ataupun dukun yang datang untuk mengobati selalu berkata kalau tidak sanggup. Hingga pada akhirnya selang beberapa bulan, Kades Darmanto yang tidak kuat menanggung rasa sakit dan bersalah menyusul Suwada, sahabat karibnya. Pemakaman berjalan lancar, namun teror terus berlanjut. Bukan hanya para peronda saja, tapi warga juga melihat penampakan Kades Darmanto. Selang 7 hari kematian, peristiwa pembunuhan Suwada perlahan mulai terungkap. Yang menjadi kematiannya adalah Kades Darmanto pun juga banyak didengar oleh warga. Tetapi apa boleh buat, sang Kades telah membayar perbuatannya dengan penuh siksaan. Akhirnya, teror yang menghantui dan menjadi perbincangan warga berakhir setelah pihak keluarga Kades Darmanto minta maaf pada keluarga Suwada. Istri dan kedua putri Suwada menerima permintaan maaf itu, dan mereka dengan ikhlas atas kehendak Sang Pencipta. Mereka pun secara bersama-sama datang berziarah ke makam dua sahabat karib tersebut. Dan sejak saat itulah, keadaan kampung menjadi aman dari teror penampakan sang Kades. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.